Assalamualaikum. Tanggapan video untuk Bapak Abdul Wadud kali ini itu mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Di sini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari kebijakan moneter, terus dalam perspektif Islamnya itu bagaimana, dan banyak hal lagi yang akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di YouTube aku. Seperti yang saya bahas tadi, itu kebijakan moneter yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari kebijakan moneter tersebut. Dalam hal ini, Bapak Abdul Wadud Nafis telah memberikan pengertian, yang mana pengertiannya adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter di sini adalah kebijakan dari yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menentukan jumlah uang, seperti tahun sekarang itu mau mengeluarkan berapa miliar, tahun selanjutnya itu mau mengeluarkan berapa miliar lagi. Hal itu digunakan untuk menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan ekonomi di dalam negeri tersebut. Kenapa pemerintah itu menetapkan kebijakan moneter seperti ini? Mengapa kebijakan moneter tersebut harus diambil? Karena untuk menjaga keseimbangan. Mengapa demikian? Seperti contoh ya, jika pemerintah mengeluarkan terlalu banyak jumlah uang pada tahun sekian, maka akan terjadi inflasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, akan terjadi inflasi pada negara tersebut. Dan itu akan menjadikan harga dari suatu barang menjadi naik, menjadi semakin mahal. Dan bila pemerintah itu mengeluarkan uang dalam jumlah yang sedikit, maka akan terjadi deflasi, di mana akan terjadi penurunan. Dan itu akan membuat ekosistem, akan membuat stabilitas ekonomi di negara tersebut itu menjadi terganggu. Selanjutnya yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yaitu mengenai jenis-jenis kebijakan moneter, di mana jenis-jenis tersebut ada dua macam. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kita beralih pada definisi dari kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sendiri adalah, ini biasa disebut dengan monetary expansive policy, yaitu merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif sendiri itu adalah kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Dalam hal ini itu ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam yaitu distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh yaitu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan yaitu yang kedelapan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam videonya, Bapak Abdul Wadud telah menyampaikan pula tentang instrumen kebijakan moneter. Yang dalam hal ini itu menyangkut kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan penyesuaian tingkat suku bunga. Dalam videonya pula itu ditunjukkan ada beberapa madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.
Yaitu yang pertama adalah madhab pertama itu istisyaduna, yang kedua yaitu madhab mainstream. Madhab istisyaduna adalah yaitu pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan pengguna uang yang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Penawaran akan uang melalui diskresioner. Mazhab kedua yaitu mazhab mainstream. Di sini tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money holding karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kesimpulan yang diambil lagi dari video dari Bapak Abdul Wadud di sini adalah instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, di mana di sini ada 8 instrumen. Yang pertama yaitu nisbatul ihtiyati, yang kedua yaitu ikna al-ahmawi, yang ketiga yaitu nisbatul ikrot, yang keempat yaitu i'adatus sanadat, yang kelima yaitu asyuku wal islamiyah, yang keenam yaitu islamic suku, yang ketujuh yaitu al istismar al hukumi, yang kedelapan yaitu adadut tasdik. Baiklah, mungkin hanya ini kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.